Paulus mengaku sebagai Elohim itu ada di dalam 1 Korintus 4:15, jelas itu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya Bapa, sama dengan kamu tidak punya Elohim. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Sama dengan apa? Kalian tidak punya Bapa, sama dengan kalian tidak boleh percaya Matius, percaya Yohanes, percaya Lukas, percaya Markus. Tidak boleh, sebab hanya satu Bapa kalian, aku, Paulus doang. Bener, udah bener itu. Di dalam ayat yang dikutip orang ini tidak ada kata Elohim. Lalu dia mengatakan Paulus mengaku sebagai Elohim. Nah, macam mana ini coba? Nah, suara dalam debat live ini saya menduganya sebagai Neflos. Nah, Anda bisa melihat di video yang saya tampilkan barusan. Nah, karena berisik saya susah membedakan suaranya juga. Nah, dia mengaku sebagai apologet Muslim pula coba. Nah, lain kali belajarlah dengan baik tentang Alkitab. Nah, jangan main comot-comot ayat mengelabui orang. Nah, suara kenceng, nah seakan-akan itu adalah kebenaran. Nah, bisa nanti kita buktikan, bisa kita cek bahwa orang ini ngarang ya. Mari kita ke topik. Apakah Rasul Paulus mengaku sebagai Elohim dalam ayat yang dikutip orang ini? Nah, yuk kita cek. Teks Yunani dari 1 Korintus 4 ayat 15 yang berbunyi, Egogar en Christo lesu diato engliu egenesa homas patera, ya, memiliki makna mendalam dalam teks Alkitab dan menyoroti peran penting dari Rasul Paulus dalam melayani dan membimbing jemaat di Korintus. Nah, dalam konteks ayat ini, Paulus menyampaikan konsep bahwa dia bukan hanya menjadi pengajar atau rasul bagi mereka, tetapi dia juga adalah seorang bapa rohani bagi mereka. Nah, berbicara tentang bapa rohani, nah sampai hari ini juga masih dipakai kata-kata ini. Nah, ada beberapa dalam gereja, dia adalah sebagai bapa rohani. Nah, pendeta dalam gereja itu bisa disebut juga dengan bapa rohani. Nah, nanti saya jelaskan ini. Nah, bentuk kunci dalam ayat ini adalah Egogar en Christo lesu diato evangeliu egnesa humas patera. Nah, mari kita bahas bagian ini dengan lebih mendalam ya. Egogar ini adalah awal pernyataan Paulus dan berarti aku karena. Nah, kata en Christo lesu ini mengacu pada hubungan yang kuat antara Paulus dan Kristus Yesus. Nah, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang hidup dalam hubungan yang intim dengan Kristus. Nah, terus kata yang berikutnya, dia tahu evangelium, ya, ini berarti melalui Injil. Nah, Paulus menggambarkan bahwa peran bapaknya dalam iman Kristus ini terjadi melalui pemberitaan Injil yang dia bawa kepada mereka. Dia membawa pesan Injil kepada jemaat di Korintus yang kemudian mempengaruhi mereka secara rohani. Nah, kata egenesa humas patera ini adalah pernyataan yang sangat penting. Paulus menggunakan kata kerja egenesa, ya, yang berasal dari kata genau yang berarti menghasilkan atau memperanakkan. Nah, dalam konteks ini Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang yang telah memperanakkan mereka secara rohani sehingga dia menjadi seperti seorang bapa rohani bagi mereka. Ini mencerminkan perhatian, perawatan, dan tanggung jawab yang dia rasakan terhadap jemaat Korintus. Nah, seperti ada perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3 ya. Yesus menjawab, katanya, dia menjawab Nikodemus ya. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, artinya orang Kristen sejati harus lahir baru, meninggalkan dunia lama dan hidup dalam dunia yang baru bersama Kristus. Nah, jadi Paulus ini dia melahirkan anak-anak rohani ya. Jadi dia mengaku dia itu adalah sebagai bapa rohani mereka. Nah, dalam intinya ayat ini menunjukkan bahwa Paulus melihat dirinya sebagai figur rohani yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan iman jemaat di Korintus. Dia bukan hanya seorang pengajar atau rasul, tapi juga seorang bapa rohani yang telah melahirkan mereka dalam iman Kristus melalui pemberitaan Injil. Ini menekankan ikatan kuat dalam Kristus dan perhatian yang dalam terhadap pertumbuhan spiritual jemaat. Nah, jadi si orang ini berkata bahwa Rasul Paulus itu mengaku-ngaku sebagai Elohim. Di manalah ini
orang ini mengambil kata-kata seperti itu? Coba di sini tidak ada Rasul Paulus itu mengaku sebagai Elohim. Nah, dia mengaku sebagai Bapa rohani karena Paulus inilah yang menginjili mereka bertobat. Nah, orang yang bertobat itu dikatakan lahir baru. Nah, jadi wajar dong dia itu adalah sebagai Bapa rohani. Nah, lain kali kalau debat, persiapkanlah diri dengan baik, belajarlah Alkitab dengan baik, biar jangan ngaco kayak gini coba. Oke, saya Cornelius Proyek Desa mengucapkan terima kasih.